Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ketemu lagi di channel YouTubeku. Aku udah lama banget nggak bikin video karena ini tinggal menghitung hari mau lahiran. Minta doanya semoga lahirannya lancar. Eh, aku dan anakku sehat semua. Dan ini kameranya bagus ya. Karena ini pakai HP suami, biasanya aku pakai HP ku yang kameranya tuh buram. Kalian tahu aja ya video-videoku tuh kayak apa gitu kameranya. Jadi di video kali ini itu aku mau bercerita pengalaman aku, bagaimana sih rasanya ketika kena serangan cemas gitu ya. Jadi aku bercerita sesuai pengalaman aku aja. Jadi kalau dulu waktu anxiety-nya masih tinggi banget, serangan cemas itu rasanya tuh kayak napas tuh kayak terhenti, terus keluar keringat dingin, terus tuh kayak apa ya, kayak ada angin itu keluar dari sini gitu, dari kerongkongan, terus itu kayak gelagapan gitu. Terus rasanya itu kayak apa ya, kayak kaget gitu, kayak takut, kayak keringat dingin, terus kayak mau lari, kayak pokoknya udah kayak nggak jelas banget rasanya kalau pas serangan cemas. Dan mikirnya itu, aku tuh mikirnya tuh udah aduh, jangan-jangan aku kena serangan jantung ini. Karena anxiety-nya aku itu selalu mikirnya serangan jantung, terus mati mendadak, kayak gitu aja yang dipikir. Jadi pas kena serangan cemas itu rasanya tuh kayak bakal mau mati aja gitu loh pada saat itu. Dan itu sering banget, hampir tiap hari aku dulu kena serangan cemas. Kadang lagi tidur, tiba-tiba tuh hidung tuh mampet, terus aku cemas, takut, muncul lagi sensasi kayak gitu, ketakutan kayak gitu. Hampir tiap hari ngerasain kayak gitu. Jadi untuk kalian yang bertanya, Mbak pernah nggak Mbak kena serangan cemas, kena panic attack gitu? Waduh, aku sering banget dulu. Jadi hampir tiap hari itu aku pikirannya tuh negatif, terus nggak ada pikiran positif tuh. Jadi takut semisal ada gejala apa gitu yang muncul di tubuhku, aku udah mikirnya jangan-jangan ini tanda penyakit diabetes. Pergilah aku ke bidan atau ke dokter yang dekat gitu, apa namanya, cek gula darah, karena di rumahku nggak punya alat cek gula darah ya. Jadi aku pergi ke bidan praktek atau ke dokter praktek cuma untuk mengecek gula darah. Jadi dikit-dikit ke dokter, terus kalau ada sensasi nggak enak gitu, kayak napas nggak plong, mikirnya tuh jangan-jangan kena penyakit jantung. Terus ke UGD periksa jantung. Aku ketawa ya, soalnya dulu aku banyak banget yang aku lewatin kayak gitu loh, banyak apa ya. Dan menurutku tuh itu lucu banget. Jadi kayak ada sensasi dikit itu aku udah cemas, panik banget, aku langsung naik motor, langsung ke UGD, langsung periksa EKG. Ternyata hasilnya baik-baik aja, nggak kenapa-napa. Terus kalau ada sensasi kayak sering pipis gitu ya, ternyata orang yang mengalami gangguan cemas itu rata-rata memang sering pipis. Ya kalau kita ujian aja ya, kalau kita mau ujian, kita cemas, kita panik, gugup, takut gitu, pasti kita kan sering ke toilet ya untuk pipis. Ya kayak gitu juga dengan gangguan cemas. Jadi orang yang punya gangguan cemas itu biasanya memang sering pipis. Jadi karena sering pipis, aku googling lah di HP, googling gitu. Ternyata
gejala penyakit diabetes gitu. Aku googling gitu. Akhirnya aku pergi lagi ke bidan praktek untuk cek gula darah. Terus aku mengalami kayak sensasi pegel-pegel gitu badanku. Tiba-tiba pegel, lemes gitu, sempoyongan. Ya Allah, aku kenapa lagi ini? Aku pergi lagi ke bidan lagi. Terus aku minta itu kan apa namanya? Aku tuh mikirnya takut jangan-jangan ini gejala penyakit stroke gitu ya. Jadi pikirannya tuh selalu negatif. Serba takut, apa-apa takut, ini takut, itu takut. Apalagi kalau malam gitu ya, mau maghrib gitu, kayak gimana ya rasanya ya. Kalau maghrib itu kayak mata tuh buram gitu, pandangan tuh buram, terus itu kayak keliengan, terus kayak sempoyongan gitu kalau maghrib itu. Nggak tahu, kalau maghrib seringnya kayak gitu, sering banget kayak gitu. Tapi kalau udah sekitar jam 8, jam 9 malam, itu tuh sensasinya udah biasa lagi, udah nggak ada lagi yang kayak gitu. Jadi dulu memang pas anxiety-ku tinggi-tingginya, aku juga mengalami kayak yang kalian rasakan. Cemas, hari-hari takut, keringat dingin, mau keluar rumah takut, dikit-dikit panik. Kalau dengar berita orang meninggal atau mungkin orang sakit, itu tuh udah panik banget, udah takut banget. Dan aku suka nyamain keluhanku dengan orang sakit yang kayak orang-orang itu. Jadi sama apa yang kalian rasakan itu ya, sama apa yang aku juga pernah merasakan. Dan alhamdulillah sekarang aku udah bisa melewati itu. Nah, terus misal kalian bertanya, gimana sih Mbak, kok bisa Mbaknya sembuh gitu ya, kalian bisa nonton di video-videoku gimana aku sembuh. Yang pertama, aku memang jaga 3P itu ya, pola makan. Makannya benar-benar dijaga karena kita ada riwayat masalah pencernaan, GERD atau MAH gitu ya. Jadi makanannya benar-benar harus dijaga. Kurangi makanan pedas, bersantan, berminyak, makanan yang susah dicerna gitu ya. Banyakin serat, menurutku sih banyakin serat, banyakin sayur, banyakin buah gitu, biar ususnya, biar lambungnya itu bekerja lebih enteng, lebih ringan gitu kalau banyak serat gitu. Terus pola pikir ini yang memang harus benar-benar diatur pola pikirnya, karena orang yang gangguan cemas atau anxiety ini rata-rata mereka ada suatu masalah tapi belum terselesaikan gitu loh, masih kayak ganjel gitu di pikiran itu, di hati itu masih ganjel. Jadi kalau semisal ada masalah itu diselesaikan, apabila merasa nggak suka sama orang kayak gitu tuh ya cepat diselesaikan gitu loh. Pokoknya kalau ada masalah cepat diselesaikan, kalau kita salah kita meminta maaf. Jadi usahakan hati itu tenang, pikiran itu tenang gitu. Tapi kalau masih ganjel, kalau masih tertekan, masih ada sesuatu yang belum terselesaikan, itu memang biasanya selalu muncul cemas. Terus yang ketiga, jaga pola makan, pola pikir, pola hidup ya. Jadi pola hidup memang harus benar-benar diubah. Aku yang dulu suka bangun siang, sekarang aku bangunnya sepagi mungkin. Terus aku makan makanannya yang sehat-sehat. Terus sekarang aku berjemur, aku tiap pagi aku berjemur. Biasanya sambil jemur pakaian gitu loh. Sambil jemur pakaian aku
biar sekalian aku kena matahari gitu ya. Jadi pola hidupnya benar-benar diubah, minum minuman yang bersoda-soda gitu jangan. Pokoknya hidupnya tuh teratur, sholatnya yang benar, kalau muslim baca Al-Quran, sholat duha, terus perbanyak sholawat. Pokoknya hidupnya tuh teratur gitu, harus teratur. Ya aku dengan cara itu alhamdulillah banyak banget gitu kemajuan, banyak banget cemasnya itu langsung bener-bener berkurang banget. Yang aku dulu tuh hampir tiap hari cemas, hampir tiap hari serangan panik, semenjak aku melakukan hal-hal yang aku kasih tahu tadi itu udah banyak banget kemajuannya itu. Memang belum sembuh 100%, tapi memang kemajuannya memang banyak banget. Terus aku ke psikolog kan, ke psikolog ya, psikolognya juga sama menyarankan juga kayak gitu 3P itu. Terus perbanyak ibadah, baca Quran, sholat gitu, bersolawat, dan usahakan jangan di rumah terus. Lakukanlah sesuatu, jangan di rumah terus, karena semakin di rumah terus kita semakin mikir itu aja, mikir penyakit kita aja. Kenapa kok aku nggak sembuh, kenapa kok aku begini, orang lain kok kayaknya bahagia, aku kok hidupku kayak begini ya. Itu muncul lagi nanti pikiran yang lain lagi, jadi meratapi nasib, jadi malah tertekan, jadi stres, malah jadi ya jadi berlarut gitu loh pikirannya. Jadi menurutku jangan di rumah terus. Kalau misalnya belum berani untuk keluar rumah lebih jauh dari rumah gitu ya, paling enggak di halaman, nyapu-nyapu halaman, atau mungkin nyiram-nyiram bunga gitu. Jadi jangan di rumah terus, lakukan sesuatu. Terus aku juga menyarankan untuk kalian olahraga lah ya. Kalau pagi itu usahakanlah untuk olahraga. Jadi olahraganya tuh nggak harus olahraga berat, paling nggak itu ya badannya itu digerakkan gitu ya, jangan tiduran terus. Mungkin cukup segini aja ya aku cerita bagaimana rasanya serangan cemas atau panic attack. Jadi untuk kalian yang bertanya, pernah nggak sih aku merasakan cemas, merasakan serangan panik? Wah, sering banget dulu itu. Waktu anxiety-nya masih tinggi banget, itu kan 2 bulanan ya itu. Wah, itu Masya Allah rasanya itu. Aku tuh mikirnya waktu itu mungkin aku tuh mati gitu, karena udah malam aku nggak bisa tidur, terus tiap hari cuma cemas, takut, panik, kayak orang mau lari gitu. Terus keliungan, sempoyongan, keringat dingin, makan pun rasanya udah kayak nggak nafsu makan. Terus kalau tidur mimpi buruk, berhalusinasi, ketakutan, lihat orang takut, lihat apa takut, dengar orang meninggal, ada kabar orang meninggal itu kan di masjid gitu ya, udah takut banget. Terus tuh suka kayak sesak napas. Kadang kalau udah muncul cemas, panik itu aku kadang sesak napas, kayak udah kayak mau dicabut aja nyawanya pada saat itu. Pokoknya rasanya tuh nggak enak banget. 2 bulan aku tuh kayak gitu, sampai aku tuh kurus banget. Terus sampai orang tuh lihat aku tuh kayak gimana ya, kayak mungkin mikirnya aku tuh kayak gila gitu ya. Jadi orang tuh lihatnya tuh kayak heran, kok kayak aneh, nggak fokus, hari-hari cuma di rumah aja, sholat takut, mau mandi takut, makan juga nggak nafsu makan. Pokoknya banyak banget gitu keluhannya tuh. 2 bulan ya, 2 bulan yang aku lewati itu tuh rasanya tuh luar biasa banget. Jadi untuk kalian yang sekarang lagi mengalami sensasi kayak gitu, jangan menyerah,
kalian tonton aja semua video yang udah aku bikin itu. Di bawah-bawah itu kan banyaknya sensasi ini sensasi itu, gimana aku sembuh, obat herbal apa yang aku minum, semuanya udah aku jelasin di channel YouTubeku. Jadi aku bercerita sesuai pengalaman aku aja, nggak ada yang dibuat-buat, nggak ada yang ditambah-tambah. Ini real, memang cerita pengalaman aku aja, bagaimana aku bisa melewati rasa cemas karena anxiety itu. Jadi menurutku semoga video-videoku ini bermanfaat untuk kalian. Silakan kalian komen di kolom komentar apa yang mau ditanyakan. Mungkin cukup segitu dulu video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.